menjadi seorang legislator itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Ya. Ya. Kalau lolos, ya luar biasa. Tetapi kalau tidak lolos, ada beberapa kasus yang stres. Ya. Nah, saya ingin bincang-bincang bahwa ada terapi untuk mengobati orang stres dengan bioenergi. Ya, 7 bioenergi itu kita aktifkan. Diaktifkan, Ya, dan siapapun bisa melakukan itu. Bisa. Pejamkan kedua matanya. Ya, pejam kedua mata, rapatkan sapnya, tenangkan pikiran. Sekarang tarik napas, 1, tarik, buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cham Koha Ya, dari Provinsi Bengkulu. ya, luar biasa. Cham Koha artinya apa, Master? Mantap, Cham Koha itu mantap, luar biasa. Ya, pemirsa Pada Suara TV, kembali saya ingin bincang-bincang dengan Master Novin Ridwan Taher atau Iwan Kaur dari Bengkulu. Beliau adalah penggiat atau yang mentransferkan, mengedukasi tentang bioenergi. Apa kabarnya, Master? Alhamdulillah sehat. Bisa Pada Suara TV, tempo hari kita membahas tentang bioenergi. Saya ingin lebih detail. Siap. Pemilu legislatif Pilpres 2024 sebentar lagi digelar. Biasanya di Pileg yang terdahulu 2019, 2014 itu banyak sekali calon legislatif atau yang lainnya itu yang gagal dan berimbas banyak yang stres, Bang. Siap. Ya. Nah, 2024 mungkin saja ini terjadi. Ya. Ya, apalagi seorang politisi yang banyak aktivitasnya. Ya. Ke sana kemari, hari ini berada di Jakarta, kemudian sorenya gitu kan, ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Mobilitasnya sangat tinggi. Ya. Selain itu, menjadi seorang legislator itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Ya. Ya. Kalau lolos, ya luar biasa. Tetapi kalau tidak lolos, ada beberapa kasus yang stres. Ya. Nah, saya ingin bincang-bincang bahwa ada terapi untuk mengobati orang stres dengan bioenergi. Siap. Oke, Bang, saya langsung saja ke Abang. Siap. Bioenergi itu relevansinya dengan orang yang sangat aktif, salah satunya politisi, pejabat dan sebagainya. Ini relevansinya bagaimana nih untuk menterapinya? Ya. Atau mentransfer energi ini? Ya, siap. Saya akan jawab. Ya, seharusnya mereka sebelum tempur, Iya. mereka harus sudah persiapkan fisik dan jiwanya. Oke. Memang para zaman dahulu, raja-raja itu, mereka itu memang dipersiapkan fisik. Oke. Sehat, fisik sehat, jiwa. Makanya mereka jadi seorang raja itu. Ya. Nah, di zaman sekarang itu banyak lengah. Oke. Di bidang kesehatan spiritual, meditasi, itu banyak lengah. Oke, ya. Makanya mereka ketika mereka mengadakan politik, mereka jatuh, mereka tidak stabil. Karena itu mereka masih melakukan sistem nafsu. Oke, nafsu. Andai-andai menang, andai kalah, kan? Mereka tidak melihat kalahnya, mereka melihat pasti menang. Oke, pasti menang. Kemudian harapannya luar biasa, optimismenya gitu ya. Oke. Tidak siap kalah. Banyak yang tidak siap kalah. Tidak siap. Oke. Nah, ketika mereka melakukan meditasi
sebelum mereka perang, mereka melakukan meditasi, olahraga, pernapasan atau yoga atau apapun, mereka sudah akan tahu kekalahan mereka. Oke. Ya, mereka akan tahu energi mereka itu tidak stabil. Oke. Makanya sebelum mau ikut ke politik, kita harus stabilkan dulu fisik jiwa kita. Oke. Ketika kita kalah nanti kita stabil, Iya. menang juga kita stabil. Iya. Artinya di meditasi ini dia diwajibkan sebenarnya bagi orang yang ikut di dunia politik, ya seperti Abang sampaikan tadi. Iya. Ya, itu. Oke, jadi meditasi ini sangat penting buat orang politisi, kemudian orang yang sangat aktif untuk menstabilkan jiwa. Iya. Relevansinya ke sana ya. Iya. Nah, meditasi yang Abang lakukan itu seperti apa, Bang? Ya, kita meditasi pernapasan keseimbangan fisik jiwa di dalam tubuh kita ini, Iya. Abang Yusuf. Ada 7 kantung. Iya. Harus kita bersihkan. Iya. Seperti bioenergi mahkota itu harus dibuka, dibersihkan. Maaf, energi mahkota itu di mana? Ya, ada di sini. dalam ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun. Ya, itu harus dibuka, berarti dibersihkan. dibuka di sini Ya. konsentrasinya. Ya. Iya, oke. Iya, ya, oke. Itu ada doanya, tapi doanya tidak kita sebutkan kan. Oke, pancarannya di sini ya. Ya. Oke, terus? Lalu kita berpindah ke bioenergi ajna, Oke. yaitu titik kedua alis. Oke, Ya. di sini gitu Ya. aja. Ya. Ya. Heeh. Itu ada doanya, tapi tidak kita. Oke, sampaikan, ya, Lalu oke, nanti kita ya. Bioenergi tenggorokan. Oke, di sini ya Di fungsinya. dalam tenggorokan. Ya, udah itu di bioenergi jantung. Ya. Di bioenergi pusat, Heeh. bioenergi sek, bioenergi dasar. Oke. Semua 7 bioenergi itu fungsinya berbeda. Oke, ya, Ya. ya. Kalau yang di pusat di sini di ubun atau yang di otak itu. Ya, itu hubungan kita ke alam semesta, ke Tuhan. Oke, Ya. gitu. Jadi di sini kan Ya. ininya Di ubun-ubun. di ubun-ubun. Ya. Jadi meditasinya dibuka di situ gitu Ya. ya. Oke. Itu- Kalau untuk di sini? Itu meditasi itu ajna, itu untuk kecerdasan, dan untuk fisik juga itu. Oke, ya, ya, ya. Kemudian tenggorokan? Ya, tenggorokan itu untuk vokal. Oh, oke. Vokal suara, dan di tenggorokan ini banyak sekali sampah yang selama ini tempatnya berupa makan minuman itu, Ya. sehingga mapat. Ya, makanya Oke. kita bersihkan di bioenergi tenggorokan itu. Ya, kemudian di hati itu Ya, ada. jantung itu jantung. untuk kasih sayang kita sesama Ya. makhluk ciptaan Tuhan, dan jantung itu bisa banyak orang kena penyakit jantung, sudah itu asam Ya. lambung, sudah itu jiwanya tidak tenang, fungsinya ada di jantung, di dalam Ya. dada, di hati itu. Ya. Ya, terus kemudian yang di ini pusat? Ya, pusat itu untuk meleser energi di sekitar lingkungan kita. Oke, ya, ya. Dan itu apabila bioenergi pusat itu tidak terbuka, maka emosi kita sangat tinggi. Oke, emosi di sini gitu kan. Ya, tinggi itu emosinya, karena gelodokan bioenergi pusat itu Ya. emosi kita tinggi kalau tidak dibuka, tidak dibersihkan. Oke, ya, ya. Kemudian selebihnya itu? Bioenergi seks. Ya. Bioenergi seks itu hubungan suami istri. Mm-mm. Dan di pernikahan perkawinan itu kita bukan hanya memberi nafkah, Heeh. bukan hanya, kita harus juga di suami istri itu harus ada kepuasan. Oke, ya, ya. Dan itu ketika kita belum punya keturunan, insya Allah kita punya keturunan, dan itu ketika orang kena impoten, Ya. itu bisa sehat di bioenergi seks. Nah, kemudian energi dasar itu? Ya, bioenergi dasar itu paling lemah sekali itu. Makanya orang banyak kena ginjal. Iya, Apa namanya tuh, kakinya kebas, duduknya tidak stabil. Karena bioenergi dasar itu paling lemah daripada 7 bioenergi itu, bioenergi dasar yang paling lemah. Oke. Ya. Jadi ketiga bioenergi itu Anda aktifkan begitu? Ya, 7 bioenergi itu kita aktifkan. Diaktifkan? Ya, diaktifkan. Dan siapapun bisa? Bisa, melakukan itu? bisa, Oke. Ya. Kalau otodidak gimana? Bisa tidak? bisa. Otodidak sendiri? Iya, Ya, apakah tidak perlu guru ini? harus. Oke. Harus punya guru. Kalau belajar sendiri? Oh, stres. Oh, stres itu Bukan aja. tambah sehat. Oke, Ya, ya. akhirnya nanti dia angan-angan.
Iya, iya. Bayang-bayangan, akhirnya dia udah larinya ke penipuan nanti. Oke. Makanya penipuan banyak sekarang ini. Oh iya, iya. Karena Itu dia yang tidak berguru. Oke, tidak berguru itu. Ya. Bang, cara mengaktifkannya mungkin ada hal step by stepnya. Mungkin sedikit saja secara ilustratif. Ya, 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan. Pertemuan itu dibimbing, kita adakan seminar. Jadi bimbingan pertama, bimbingan kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh itu mereka sudah bisa ngolah di rumah pribadi dan pengobatan tertanam seumur hidup. Iya, Karena kita kasih bekal kuncinya tadi kan. Iya, iya. Oke, jadi bioenergi itu untuk menghidupkan, mengaktifkan energi-energi yang kita miliki. Ya, itu dia. Yang kita miliki sehingga energi itu aktif dan kita bisa menggunakan setiap saat ketika kita membutuhkan. Bisa. Tujuannya ini untuk pengobatan ya. Untuk kesehatan. Mereka free tubuh kita itu. Iya. Menstabilkan emosi. Iya. Ya. Jadi menurut Anda, Bang, ketika ada caleg yang stres atau siapapun gitu kan ya, karena hal-hal keinginannya tidak tercapai itu ya, itu efektif ini. Iya. Terapi ini. Iya. Ya. Sudah berapa tahun, Abang, menjalani ini? Udah 4 tahun kita jalan ini. Ya, udah 4 tahun. Di Bengkulu? Di Bengkulu. 4 tahun saya menjalani mendirikan yayasan pengobatan terapi air cahaya. 11 tahun saya memperdalaminya. Oke, 11 tahun memperdalam. Ya, memperdalaminya. Oke, iya, ya. Biasanya itu orang yang sudah mengikuti meditasi atau kontemplasi itu apa yang didapatkan, Bang? Ya, setiap orang yang kita bimbing itu berbeda. Iya. Berbeda rasanya, berbeda penglihatan dia, tapi tujuannya itu hanya satu, mau kemana orang ini. Oke. Dia mau sehat, umpamanya orang ini kena sakit diabetes. Iya, ya. Dengan dia meditasi tadi, dia bisa mengobati diabetesnya. Kayak Abang Yusuf bilang tadi, orang yang pencalonan itu dia akan bisa gagal, dia akan bisa mengobati stres itu. Oke, gitu ya. Ya. Ya gitu. Ya. Jadi sebelum kalau syaratnya sebelum stres harus sedia payung sebelum hujan begitu. Iya, harus siap itu. Jadi gimana? Ini 2024, Bang, itu ya. Makanya kalau mau bagi yang mau ikut tempur, silakan lakukan dulu persiapan mental. Ya. Pertama fisik, jiwa. Uang itu belakang. Nanti ketika ini sudah distabilkan 3 ini, maka mereka siap tempur. Artinya mereka itu stabil menghadapi di lapangan itu. Makanya harus meditasi, harus dipersiapkan dulu mental. Mental itu bukan mentalnya. Bukan dengan secara politik. Politik boleh, tapi dia harus siapkan energi itu. Energi batinnya ya. Batin itu. Bang, bisa dipraktekkan ini cara ini? Bisa, boleh kita praktekkan. Kita lihat nanti ya. Boleh. Bagaimana cara meditasi yang dilakukan? Boleh. Kita siapkan. Pejamkan kedua matanya. Ya. Pejam kedua mata, rapatkan sapnya, tenangkan pikiran. Sekarang tarik napas, 1, tarik, buang, 2, tarik, buang, 3, tarik napas, buang. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekarang pusatkan pikiran ke bioenergi mahkota. Niatkan untuk membuka bioenergi mahkota, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi ajna. Tembus ke belakang ajna.
Niatkan untuk membuka bioenergi ajna, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi tenggorokan, di dalam tenggorokan. Tembuskan ke belakang tenggorokan. Niatkan untuk membuka bioenergi tenggorokan, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi jantung di dalam dada. Tembuskan ke belakang jantung. Niatkan untuk membuka bioenergi jantung, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi pusat, yaitu di dalam pusat. Tembuskan ke belakang pusat. Anda niatkan untuk membuka bioenergi pusat, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi sek di dalam saluran kencing. Tembuskan ke belakang sek. Anda niatkan untuk membuka bioenergi sek, tanamkan Al-Fatihah. Sekarang Anda pusatkan pikiran ke bioenergi dasar, yaitu di bawah tulang ekor. Anda niatkan untuk membuka bioenergi dasar, tanamkan Al-Fatihah. Semua 7 bioenergi di dalam tubuh sudah dibuka, diaktifkan, lalu pusatkan pikiran ke bioenergi jantung. Tarik napas lewat kedua lubang hidung. Baca di dalam jantung Allah. Buang, baca hu. Sekarang ikuti saja pergerakan bioenergi. Rasa di dalam tubuh itu nikmati saja. Bang Naufid, Siap. tadi kita kan sudah lihat bagaimana prakteknya untuk meditasi. Kira-kira saran apa ketika seseorang ingin mengikuti kursus meditasi ini? Ya. Meditasi itu banyak guru. Ya. Ya. Banyak guru. Silakan. Biasanya di wilayah itu ada. Ya. Ada guru spiritual meditasi. Kalau memang lebih mantap lagi ya hubungi Yayasan Pengobatan Terapi Air Cahaya, yaitu di Provinsi Bengkulu. Iya, jauh sekali Bang. 1 jam, 1 jam itu ke Provinsi Bengkulu naik pesawat. Jadi meditasi itu siapa dimanapun biasanya di daerah ada itu Bang. Oke, ya. Ya, salah satu cari orang yang memang sudah menguasai bagian kesehatan meditasi itu. Jadi meditasi itu seharusnya itu mulai dari umuran anak SMP itu sampai ke umuran 50-67 itu harus diharuskan meditasi. Meditasi itu menurut saya, dan saya juga sudah mengalami beberapa macam penyakit, diabetes, saraf terjepit, kanker tulang, jiwa tidak tenang, itu sehat dengan meditasi. Kita artinya begini, rasakan, kita melakukan, memberikan sistem ini, kita merasakan dulu hasilnya. Sesudah kita merasakan hasilnya, baru kita terapkan dengan kawan. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tips buat para legislator atau siapapun yang ingin bertarung di politik atau di apapun. Sebelum bertarung, memang harus disiapkan jiwa dan mentalnya atau raga dan jiwanya. Mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.